Dedek ya. Nah, ya Dedek akan ada tugas yang diberikan dengan topik terkait farmakoekonomi. Tapi sebelum masuk tugas, ada baiknya Anda tahu dulu apa sih itu farmakoekonomi ya Dedek ya. Nah, ini Dedek overview materi kita hari ini sedikit pengantar mengenai farmakoekonomi, lalu akan saya tunjukkan mengenai biaya-biaya yang muncul dalam farmakoekonomi, kemudian model analisis farmakoekonomi, dan langkah-langkah analisis yang bisa dilaksanakan. Nah, pertama Dedek mengenai farmakoekonomi dulu. Ya. Ini Dedek pengertian farmakoekonomi. Analisis Dedek, ya. Farmakoekonomi merupakan sebuah ilmu analisis Dedek. Di mana apa yang dianalisis Dedek? Yang dianalisis adalah harga dari terapi obat, ya. Harga dari terapi obat, ya. Di mana Dedek nanti harga ini ya, bisa kita identifikasi, kita ukur, dan kita bandingkan masing-masing harga tersebut dengan outcome atau hasil terapi dari produk-produk farmaseutical. Jadi, farmakoekonomi lah kegiatan analisis yang mengidentifikasi, mengukur, dan membandingkan harga dari berbagai macam outcome dari produk farmaseutical. Tidak hanyalah berupa produk saja, tapi juga kadang berupa servis yang diberikan juga diukur oleh farmakoekonomi. Analisis biaya obat ini ya, Dedek. Biaya obat ini ya, Dedek. Dicari ya, Dedek, ya, apakah biaya yang dikeluarkan sudah sepadan dengan outcome ini. Kenapa ini penting, Dedek? Karena banyak, Dedek, ditemukan, Dedek, bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan kadang tidak sebanding dengan outcome yang tahu. Sebenarnya bisa saja biaya-biaya yang ada bisa saja sebenarnya ditekan, Dedek. Ya, tidak perlu setinggi itu biaya yang dikeluarkan. Nah, nanti Dedek ada perbedaan sedikit mengenai gimana sih ruang lingkup dari ilmu farmakoekonomi. Nah, Dedek, beberapa buku Dedek menampilkan nanti bahwa ini Dedek, farmakoekonomi adalah cost analysis. Beberapa buku. Tapi sebenarnya Dedek, di beberapa buku tersebut, cost analysis tersebut sebenarnya merupakan hanyalah sebagian dari farmakoekonomi. Karena farmakoekonomi tersebut yang sebenarnya Dedek, itu meliputi semua analisis Dedek. Dari tahapan biaya, kemudian produk obat ataupun servis yang diberikan, sampai tercapainya. Itu keseluruhannya adalah merupakan analisis dari farmakoekonomi Dedek. Jadi bagaimana biaya yang dikeluarkan oleh pasien ya, dengan outcome yang diterima. Baik, atau ada berat sebelah di sana Dedek ya. Ternyata banyak biaya yang dikeluarkan tapi outcome-nya sedikit. Yang kita inginkan kan dengan biaya yang sedikit, outcome-nya besar. Itu yang kita inginkan Dedek. Tapi sering terjadi biayanya besar, outcome-nya tidak sesuai dengan biaya tersebut. Jadi ruang lingkup ilmu farmakoekonomi adalah menganalisis dari biaya yang dikeluarkan. Contoh gampang sekali Dedek, saya ambil contoh gampang sekali. Kira-kira Dedek, mana yang lebih analisis farmakoekonomi sederhana? Nanti bisa membedakan Dedek, mana lebih tepat memberikan obat antibiotik, contohnya golongan cefadroxil yang harga generiknya adalah 13.000 dibandingkan dengan yang memberikan obat cefadroxil yang sama dengan merek dagang tertentu yang harganya 170 misalnya per 10 strip, per 1 strip. Ya. Itu kan perbedaan yang luar biasa sekali nih. Dari satu harganya cuma 13.000, yang satu harganya 170.000. Ya. Ada gap biaya yang besar. Lalu bagaimana outcome-nya? Nah, ini yang dianalisis oleh farmakoekonomi, Dedek. Ya. Melihat, ya tadi yang saya bilang, mengidentifikasi, mengukur, dan membandingkan biaya pengobatan. Ya. Jadi farmakoekonomi membandingkan, Dedek.
Kalau pasien mendapatkan produk cefadroxil dengan merek dagang tertentu yang harganya 170.000, kemudian satu pasien lagi mendapatkan yang cefadroxil generik harganya 13.000, ini outcome-nya seperti apa? Apakah ada perbedaan outcome di sana? Ini pharmacoeconomic analysis yang merupakan ilmu yang memiliki cakupan untuk menganalisis. Oke. Ini adalah tipe-tipe biaya. Tipe biaya yang ada dalam ilmu farmakologi. Dedek, penting sekali Dedek untuk mengetahui ya Dedek, nanti ada namanya perspektif dalam ilmu farmakoekonomi. Tiap analisis pasti punya perspektif. Ya. Jadi sudut pandang siapa analisis tersebut dilaksanakan. Ya. Nah, Dedek, biasanya Dedek dalam bidang ilmu farmakoekonomi, perspektif yang paling sering digunakan ya adalah perspektif institusi atau pembayar jasa medis. Ya. Nah, perspektif pembayar jasa medis ini biasanya meliputi perspektif dari pasien, ya misal pihak asuransi, ataupun mungkin kombinasi dari pihak pasien dan pihak asuransi. Nah, Anda sekarang sudah dapat gambaran kan kenapa farmakoekonomi ini berkembang pesat, Dedek? Sebenarnya ada udang di balik batu, Dedek. Sebenarnya farmakoekonomi berkembang pesat gara-gara perusahaan asuransi, Dedek. Jadi mereka tetap melakukan analisis yang ketat, Dedek. Kira-kira dengan obat seminimal mungkin bagaimana outcome yang bisa Jadi pihak ketiga di sini disamarkan ya, bisa siapa, bisa asuransi ya. Atau mungkin pihak perusahaan yang membayar jasa kesehatan ya. Jadi bisa seperti itu atau mungkin kombinasi pasien dan pihak. Nah, Dedek, dari perspektif mereka ini Dedek, dari perspektif institusi, rumah sakit tempat Anda bekerja, atau apotek tempat pasien tersebut melayani Dedek. Kemudian dari perspektif pembayar jasa, bisa pasien, bisa punya asuransi, atau kombinasi pasien dan pihak asuransi, maka dibuatlah Dedek berbagai macam tipe-tipe biaya dari mereka ini. Buatlah, dikelompokkanlah berbagai macam tipe-tipe biaya yang bisa muncul dalam farmakoekonomi, Dedek. Nah, ada 4 tipe biaya yang bisa muncul, Dedek. Pertama adalah direct medical cost, Dedek. Jadi inilah biaya pengobatan langsung, Dedek. Contohnya gampang banget, Dedek, biaya obat. Itu direct medical cost. Ya. Kemudian biaya jasa dokter. Ya. Biaya jasa instalasi gawat darurat, biaya rawat inap. Apapun biaya yang Anda langsung keluarkan. Ya, seperti itu. Keluarkan kemana? Keluarkan kepada rumah sakit. Ya. Ataupun kepada apotek, ya, ataupun kepada tempat-tempat kesehatan lainnya. Kemudian ada namanya direct non-medical cost, biaya pengobatan non langsung. Misal, Anda melakukan pengobatan kanker, tapi pengobatan kankernya atau obat kankernya dari Malaysia misalnya. Otomatis kan Anda perlu ke sana, Dedek, untuk mendapatkan perawatan. Nah, biaya yang Anda keluarkan itu merupakan biaya non pengobatan. Ya, langsung. Contohnya biaya perjalanan ke rumah sakit. Dan mungkin Anda punya anak, biaya jaga anak selama perawatan. Itu Dedek tipe biaya non medical cost ya. Inilah biaya-biaya yang Anda bayarkan. Nah, kemudian ada namanya indirect cost, Dedek. Biaya tidak langsung. Contohnya biaya cuti sakit ya. Misalnya Anda sakit nih. Sakit 1 minggu harus ke Malaysia. Itu kan Anda harus cuti. Nah, ketika cuti kan Anda mendapatkan potongan gaji, Dedek. Itu termasuk biaya tidak langsung, Dedek. Ya. Biaya hilangnya produktivitas kerja, misalnya Anda bekerja entrepreneur misalnya ya. Kalau dalam sehari Anda dapat jualan misalnya jualan lumpia misalnya sebanyak 1 juta rupiah jualan lumpia, maka ketika Anda sakit 1 minggu, bentar ada nggih. Maka ketika Anda
Oke, maka ketika Anda sakit minggu, Dedek, apa yang terjadi, Dedek? Anda kehilangan produktivitas. Hilang selama 7 hari, 7 juta rupiah hilang. Itu termasuk biaya tidak langsung, Dedek. Nah, ada juga namanya intangible cost, Dedek. Jadi biaya yang emang tidak bisa diukur, ya tidak nampak. Seperti misalnya biaya akibat rasa sakit, ya, kecemasan Anda, kelelahan akibat penyakit, atau kelelahan dalam perjalanan pengobatan penyakit, Dedek. Nah, ini adalah empat tipe biaya yang sering diperhitungkan dalam analisa farmakoekonomi. Ya. Jadi jangan pikir biaya tersebut hanyalah biaya berupa biaya obat, jasa dokter, itu direct medical cost. Ada biaya-biaya lainnya yang mungkin kurang kita perhitungkan, tapi juga masuk dalam analisa farmakoekonomi. Ya. Jadi kalau Anda melihat input berupa biaya, memang sebagian besar berupa uang, tapi ada juga yang tidak berbentuk. Ya. Nah, dari tipe-tipe biaya ini, Dede, Dede, kita bisa sebenarnya membangun bagaimana hubungan biaya tersebut yang tadi yang kita paparkan dengan outcome terapi. Oke, analisa antara biaya dengan outcome terapi memerlukan analisa farmakoekonomi. Mana sih sebenarnya uh, biaya yang bisa ditekan mungkin agar mendapatkan outcome terapi yang tepat, atau biaya yang perlu ditingkatkan. Jadi ada model-model analisis farmakoekonomi yang bisa dilaksanakan. Ada 4 model utama, Dede. Ya. Jadi 4 model utama saya tampilkan di depan Anda, Dede. Ya. Nah, 4 model utama ini pertama adalah namanya cost minimization analysis. Ya. Dari namanya Anda sudah tahu, Dede, meminimalkan biaya. Cost benefit analysis, ya, mencari bagaimana hubungan antara biaya dan keuntungan. Cost effectiveness analysis, biaya dengan efektivitas pengobatan. Cost utility analysis, ya, ya dengan kegunaan dari. Nah, Dedek, masing-masing nih, Dedek, ya, masing-masing metode ini, Dedek, ciri-ciri atau cara pengukuran masing-masing. Mereka punya juga kekurangan dan kelebihan dari mereka masing-masing, Dedek, ya. Dari cost minimization analysis, cost benefit analysis, cost effectiveness analysis, dan cost utility analysis, semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Nah, penting diperhatikan ya, Dede, mengenai 4 tipe analisa farmakoekonomi ini bukan mutlak, Dede. Sebenarnya, Dede, ya, kalau Anda nanti buka beberapa buku farmakoekonomi, Anda akan menemukan, Dede, bahwa ini metode utama. Ada metode-metode lain yang juga kurang. Coba silakan Anda buka di buku farmakoekonomi, ya. Di Dipiro juga ada bahasan sedikit mengenai farmakoekonomi. Silakan Anda buka, itu bahasanya sederhana sekali, Dede, ya. Jadi gampang untuk Anda pelajari. Nah, Adik-adik, nah ini yang menarik, Adik-adik. Dalam keempat metode ini, Adik-adik, maka Adik-adik semua biaya tadi diuangkan, Adik-adik. Ya, ini ada 4 biaya kan? Ya, semua biaya ini dibuat dalam bentuk uang, Adik-adik. Ya, nanti ada cara untuk mengubahnya, Adik-adik. Kemudian hasilnya atau outcome yang diberikan, nah ini yang sedikit berbeda-beda, Adik-adik. Nah, kalau cost benefit analysis, biaya tetap dolar, outcome-nya apa? Outcome-nya bagaimana efek dari masing-masing grup. Cost benefit analysis, cost-nya berupa dolar, outcome-nya dolar. Oh. Nah, jadi untuk memahami nih, Dek, ya, kita coba masuk sekarang satu persatu, Dek, ke masing-masing analisis ini, ya, agar Anda paham kenapa kok cost minimization analysis, cost-nya dalam bentuk dolar, outcome-nya dalam bentuk kesamaan di antara parameter. Coba kita lihat. Jadi, cost minimization analysis. Nah, cost minimization analysis ini, Dede, ini Dede biayanya dihitung dalam dolar atau dalam rupiah, Dede, kalau kita di Indonesia, nggih. Karena Dede, outcome terapi sama ini ya, Dede, nggih. Ya, perhatikan ya, Dede, cost benefit analysis ini premis utamanya.
biaya dihitung dalam uang, bisa rupiah, bisa dolar, sementara outcome terapi sama angka. Ya, di sini Dede, analisis dari cost minimization analysis ini Dede, sangat bergantung pada validitas asumsi bahwa outcome kedua alternatif terapi ini Dede, dasar dari si cost minimization analysis. Dasarnya adalah adanya asumsi bahwa outcome dari kedua alternatif pengobatan itu adalah sama. Keuntungannya apa? Gampang jadi pengukurannya karena outcome dianggap sama. Ya. Kekurangannya apa? Gampang sekali Anda juga bisa tahu. Hanya bisa diterapkan jika outcome sama. Jika outcome-nya berbeda nggak bisa. Nah, coba kita kasih contoh kepada Anda, Dedek. Nah, Dedek, contohnya Dedek, rumah sakit Saint Petrus ya harus memilih apakah harus mengganti obat antibiotik dengan obat antibiotik. Outcome kedua obat adik itu sama. Ya, ekuivalen sama dalam artian apa adik? Ekuivalen terapeutik dan profil efektif. Namun antibiotik X diadministrasikan secara intravena bisa 3 kali sehari, sedangkan antibiotik Y hanya perlu diadministrasikan intravena. Ya. Apakah kira-kira Dedek pilihan yang harus diambil oleh rumah? Nah Dedek, ingat perhatikan ya Dedek, asumsinya apa? Ada dua obat antibiotik X dan antibiotik Y. Ya, mereka berasal dari golongan obat yang sama. Contohnya, yang satu adalah misalnya cefotaxime, yang satu adalah ceftriaxone. Ya, satu golongan yang sama, sama-sama golongan cefadroxil ya Dedek. Ya, namun ya Dedek, antibiotik X ini ya Dedek diadministrasikan 3 kali sehari, bandingkan dengan antibiotik Y yang hanya perlu administrasi 1 kali sehari untuk pengobatan penyakit yang sama. Ya, nah, manakah pilihan yang harus diambil oleh rumah sakit? Anda perhatikan, ada perspektif biaya. Ya, perspektif farmakoekonominya di sini adalah perspektif dari rumah sakit ini. Ya, bukan perspektif dari pasien, bukan perspektif dari asuransi, tapi perspektif dari institusi, yaitu merupakan rumah sakit. Kira-kira Dedek, mana yang akan diambil oleh rumah sakit? Nah, di sini Dedek perlu diperhitungkan biaya-biaya yang tadi ya Dedek ya. Option A misalnya, antibiotik X diberikan intravena 3 kali sehari. Direct medical cost-nya harga obat untuk sehari. Farmasi menyiapkan obat 3 kali. Waktu perawat mengadministrasikan obat 3 kali. Ini direct cost yang dihabiskan. Ya. Kemudian antibiotik Y diberikan 1 kali sehari. Ya. Direct medical cost-nya apa? Harga obat sehari. Ya. Waktu farmasi menyiapkan obat 1 kali sehari, waktu perawat mengambil obat 1 kali sehari. Perhatikan outcome-nya dianggap sama dan tidak ada biaya-biaya lain. Ya, biaya lain dianggap nol. Nah, ternyata Dedek dari analisa farmakoekonomi didapatkan bahwa biaya obat X harganya 100.000 Dedek. Ya, lebih murah harganya obat X dibandingkan dengan obat Y. Obat Y harganya 200.000 Dedek. Ya. Ternyata Dedek, kalau kita ukur biaya obat X itu Anda butuh 3 kali dalam sehari. Jadi 3 kali 100.000 Dedek. Kemudian biaya obat Y meskipun harganya lebih mahal 200.000 ya, tapi hanya diperlukan pengadministrasian 1 kali sehari ya. Kemudian biaya penyiapan oleh farmasi 5.000 kali 3 15.000 Dedek ya. Ya, administrasi oleh perawat 10.000 kali 3 30.000. Jadi kalau Anda jumlahkan ini totalnya 345.000 biaya yang dikeluarkan Dedek dengan antibiotik golongan A. Sementara antibiotik golongan antibiotik yang Y Dedek ya, pada option B itu hanyalah menghabiskan biaya 215.000 untuk penyiapan. Jadi Dedek, dari sini Dedek udah jelas sekali Dedek, mana biaya yang akan Anda pilih. Anda akan memilih biaya yang option B Dedek, karena lebih murah jatuhnya. Hanyalah 215.000 Dedek dibandingkan dengan yang option A. Dengan asumsi ya Dedek, kan sekali lagi, dengan asumsi outcome-nya sama.
Itu asumsi utamanya. Kalau outcome-nya beda, jelas. Ya. Tetap ingat adik, sekali lagi, pada cost minimization analysis, Anda mencari biaya terendah dengan asumsi bahwa outcome yang dihasilkan sama. Ya, sama di antara kedua grup. Ya, baik option A ataupun option B, outcome yang dihasilkan sama. Tapi ini terbatas banget untuk obat-obat yang memang ekuivalen secara terapeutik. Ya, punya profil efek samping yang sama. Jadi terbatas banget pada golongan-golongan obat-obat dalam satu golongan. Toh, etik cephadroxil ya golongan cephadroxil bisa dibandingkan seperti ini. Ya, nggak bisa nih cephadroxil Anda bandingkan dengan fluoroquinolone misalnya. Ya, itu nggak akan match ya analisis cost minimization analysis ini. Kenapa nggak match? Karena outcome-nya tidak sama. Bisa berbeda outcome-nya. Oke. Ada pertanyaan dulu mengenai cost minimization analysis. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan dulu mengenai cost minimization analysis. Oke, tidak nggih? Nah, kita masuk ke analisis kedua, Dede, yaitu cost benefit analysis. Nah, jadi ada asumsi yang penting sekali diperhatikan dalam cost benefit analysis, di mana, Dek, biaya atau cost dihitung dalam rupiah, Dede. Dan outcome yang dihasilkan juga dihitung dalam rupiah. Jadi, parameter yang dipakai pembanding adalah rasio dari cost and benefit. Ya, kita memilih mana yang menghasilkan rasio yang paling tinggi. Nah, Dede, apa validitas dari apa hal penting dari asumsi dari cost benefit analysis, yaitu metode ini jadi validitasnya sangat bergantung pada kemampuan kita untuk mengkonversi outcome menjadi dalam bentuk uang. Ya, apa keuntungan dan kekurangannya? Keuntungannya, beberapa outcome berbeda dapat dibandingkan. Kenapa dapat dibandingkan? Karena semua diubah dalam bentuk uang. Tapi sekali lagi, Dede, sangat bergantung dari kemampuan kita mengkonversi outcome menjadi dalam bentuk uang. Sehingga nanti ada nilai subjektivitas ini, Dede. Nah, ini yang sedikit kekurangan dari metode ini. Jadi kurang etis dalam menguangkan angka. Ya, karena subjektif banget, Dede. Ya, dan kesakitan pasien misalnya, kesembuhan pasien itu semua diuangkan. Coba kita langsung aja Dedek memberikan analisa mengenai metode CBA ini. Silakan Dedek, saya berikan waktu 1 menit untuk memperhatikan PPT saya di depan ini. Silakan diperhatikan dulu. Biar lebih gampang adik mengamati. 1 menit Dedek, silakan dipelajari dulu 1 menit ini.
Telepon Dedek, gampang banget kan ya? Oke, jadi begini Dedek. Nah, kalau yang tadi kita bahas mengenai biaya Dedek, biaya dari pengobatan Dedek, dari sudut pandang obat, kita bahas sekarang dari segi servis farmasi. Ingat, farmakoekonomi tidak hanyalah memperhitungkan biaya pengobatan saja Dedek, tidak dalam segi aspek obat juga obat saja yang diperhitungkan, tapi servis-servis tertentu juga bisa dianalisis dengan biaya farmakoekonomi. Nah, dalam contoh kasus CBA ini, Dedek, saya menampilkan Dedek kasus servis ya, Dedek ya. Dedek Rumah Sakit Saint Dolar ini mau membuka Dedek pusat pelayanan farmasi ya untuk pasien diabetes itu servis A Dedek ya. Jadi ada pusat pelayanan farmasi untuk pasien-pasien yang khusus kena diabetes. Atau pilihan kedua Dedek, dia mau membuka pusat pengobatan tradisional atau servis B ya. Nah, rumah sakit Dedek ingat ini sudut pandang rumah sakit ya, kembali lagi adalah sudut pandang rumah sakit. Rumah sakit melakukan analisis farmakoekonomi dengan metode CBA ya untuk menilai mana dari kedua pilihan tersebut yang lebih menguntungkan untuk 3 tahun ke depan. Manakah pilihan yang harus diambil oleh rumah sakit? Ingat Dek, cost-nya yang tadi ya biasa direct medical cost, kemudian outcome-nya apa? Outcome-nya Dek didolarkan ya, diuangkan. Ya. Di pendapatan yang mereka bisa dapatkan nanti diuangkan. Ini gampang sekali ini menguangkan pendapatan ya. Jadi hanyalah tinggal membuat proyeksi kira-kira berapa proyeksi pendapatan yang dihasilkan ya. Nah, di option A Dedek mendirikan pusat diabetes, biaya setting awal yang dihabiskan ya untuk membuat pusat diabetes sekitar $50.000 pada tahun pertama. Kemudian biaya yang dihabiskan untuk memaintenance pusat diabetes tersebut dari tahun kedua dan ketiga adalah $20.000. Ya, dengan perkiraan keuntungan kira-kira mendapatkan keuntungan $40.000 per tahun. Ya. Kemudian pusat obat tradisional biaya setting awalnya Dedek butuh $40.000. Lebih murah Dedek, $40.000 lebih murah. Tapi Dedek, biaya maintenance-nya dari tahun ke tahun, terutama untuk tahun kedua dan ketiga, itu adalah $30.000 Dedek. Kemudian outcome-nya ini lebih besar Dedek, $45.000 per tahun. Nah, Dedek, sekarang Anda diminta untuk melakukan analisa. Selama 3 tahun ke depan, kira-kira mana dari kedua pilihan ini yang lebih menguntungkan? Gampang banget Dedek, Anda hanyalah tinggal menghitung cost selama 3 tahun itu berapa ya. 50.000 di tahun pertama, 20.000 di tahun kedua, 20.000 di tahun ketiga. Dapat cost-nya $90.000 Dedek ya. Kemudian berapa sih penghasilannya 3 tahun? Option A 40.000 dikali 3 dapat penghasilan 120.000. Tinggal Anda bagi aja benefit to cost ratio-nya. $120.000 Anda bagi dengan cost $90.000 dapat 1,33 perbandingan. Ya. Sementara option B, biaya setting awal lebih murah, $40.000 aja menghabiskan. Tapi untuk maintenance selama 2 tahun ke depan, $30.000 dan $30.000 menghabiskan. Total biaya jadinya adalah sebanyak $100.000. Ya. Tapi outcome ke pendapatannya $45.000 per tahun. 45.000 Anda kalikan selama 3 tahun, dapat terus 35.000. Karena tinggal Anda bagi aja benefit to cost ratio. 135.000 ya, penghasilan atau outcome selama 3 tahun dibagi dengan $100.000 selama yang merupakan biaya selama 3 tahun. Dapat 1,35. Mana yang Anda pilih, Dedek? Anda pilih yang punya benefit to cost ratio paling besar. Dalam hal ini, Anda pilih option B, di mana benefit cost ratio 1,35. Ini besar, Dedek. Seperti itu. Oke, jadi CBA gampang kali, Dedek. Perhatikan benefit and to cost ratio-nya, cari yang paling tinggi. Ingat, outcome-nya semuanya dibuat dalam bentuk uang seperti itu. Ada pertanyaan untuk kasus CBA, Dedek? Silakan. Izin bertanya, Pak.
Silakan. Baik, saya izin bertanya, terus kalau misalkan apabila dia outcome dolarnya itu rata begitu sama, misalnya yang option A itu sama dia menghasilkan keuntungan $30 dan option B itu sama juga $30, lalu kita itu memilih yang mana? Terima kasih Pak. Atau mungkin saya kurang memahaminya, mungkin bisa dijelaskan kembali. Terima kasih Pak. Oke. Sebentar. Maksud Anda biayanya sama seperti ini ya, Dek? 50.000, 20.000. Nggih Bapak. Tapi outcome yang dihasilkan misalnya $30.000, sama-sama $30.000. Nggih, betul. Ya. Nah, Adik, bisa Dedek silakan dihitung lagi dengan cara yang seperti tadi, Dedek. Misal ini ya, misal kita hitung ya. Eh, kita anggap nih option B. Option B kita ganti jadi $40.000 nih. Ya, jangan 45.000. Oke. Kita ganti jadi $40.000 misalnya option B, ya. Anda hitung lagi benefit to cost ratio-nya, ya. Ingat, $40.000 dapat keuntungan per tahun. Anda kali 3 kan $120.000, ya. Sementara biayanya tetap sama. Sebentar, ada suara yang mengganggu ya. Nah, biayanya kan tetap sama, cost-nya tetap sama. Jadi cost-nya tetap $100.000 selama 3 tahun. Tinggal Anda bagi aja 120.000 dibagi dengan $100.000. Itu dapat berapa tuh? Dapat 1,2, ya. Rasionya 1,2 jadinya ya. Mana lebih besar? 1,33 apa 1,2? Yang lebih besar adalah 1,33. Maka Anda pilih option A. Ya, gampang sekali nih, ya. Oh ya, ya baik Pak, sudah jelas. Terima kasih. Option A, ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut lagi nih, metode yang ketiga. Nah, ini banget. Yang satu, Dede, cost minimization analysis, outcome-nya dianggap sama. Yang kedua, cost benefit analysis, outcome-nya kita bisa rubah dalam bentuk dolar, dalam bentuk uang. Uang kan outcome-nya. Nah, metode ketiga, Dede, cost effective analysis. Nah, nih, biaya, Dede, dihitung tetap dalam rupiah, Dede. Hanya saja, Dede, outcome-nya dihitung dalam bentuk unit kesehatan yang natural. Besar, penurunan tekanan, penurunan kadar, penurunan angka kematian. Ya. Nah, outcome pada metode cost effective analysis ini harus dalam ukuran yang sama. Dan perhatikan, apa yang diperhatikan parameternya? Parameter rasio biaya dan efektivitas. Apa keuntungannya? Adik, metode ini sangat mudah dimengerti oleh tenaga kesehatan. Semua tenaga kesehatan mengerti, Adik, apa artinya penurunan tekanan darah. Ya. Kemudian kekurangannya apa? Outcome yang berbeda harus dibuatkan analisis yang berbeda-beda. Misal satu obat nih, selain penurunan tekanan darah, ternyata ada penurunan gula darah yang tidak dihasilkan. Atau ketika Anda minum obat diabetes, gula darah Anda menurun, tekanan darah Anda juga menurun. Nah, itu harus dibuatkan adik masing-masing analisisnya. Nggak bisa dikeplakkan jadi satu. Ya, nggak bisa seperti tadi, cost minimization analysis, dia outcome dianggap sama, atau cost benefit analysis, outcome didolarkan. Nggak bisa kayak gitu. Ya, Anda minum obat diabetes, ya, gula darah Anda turun, tensi Anda juga turun misalnya seperti itu ya, gara-gara darahnya lebih cair. Itu harus dibuatkan Dek masing-masing analisisnya. Contoh gampang banget. Ya, ada rumah sakit Sain Dada Pak Dede akan mengganti obat penurun kolesterol. Oh, sebelumnya silakan Dede, saya berikan waktu kepada Anda 1 menit untuk membaca ini dulu. Silakan dibaca dulu. Belum bisa jelaskan. Silakan.
Oke, sudah baca, Ge? Gampang sekali kan adik-adik ya? Gampang sekali adik-adik, Ge. Gampang sekali ya. Gampang sebenarnya pengukurannya, Dek. Cuman ini yang paling berat nanti untuk mencari outcome-nya nih. Nanti coba kita bahas sebentar. Rumah sakit Sain Dadap, Dedek, akan mengganti obat penurun kolesterol. Ya, dia akan mengganti obat penurun kolesterol pada formularium. Obat baru tersebut, Dedek, punya kemampuan yang lebih baik dalam menurunkan kolesterol. Ya, namun memiliki harga yang lebih mahal. Manakah kira-kira pilihan yang harus diambil oleh rumah sakit? Ya, saya menampilkan sudut pandang rumah sakit di sini, Didik ya. Nah, option A, obat A tadi, Didik, direct medical cost yang dihasilkan itu hampir $1.000 per tahun. Ya. Sementara untuk obat B, Didik, direct medical cost yang harus dikeluarkan itu $1.500 per tahun misalnya. Ya. Nah, lebih banyak direct medical cost-nya ya. Kemudian, Didik, outcome penurunan yang dihasilkan, outcome-nya, Didik ya. Ternyata, Didik, kalau option A, kira-kira diprediksi, Didik, penurunan gula darahnya selama, penurunan kadar kolesterol yang bisa dihasilkan oleh obat A selama setahun, itu kira-kira sebanyak 25 mg per desiliter. Ini prediksi, ya, perkiraan, ya, dari data-data kemampuan obat tersebut untuk menurunkan kolesterol. Sementara Dede, yang obat B itu kan lebih baik Dede. Selama setahun ya Dede, obat B ini Dede diperkirakan mampu menurunkan kadar kolesterol 30 mg per desiliter. Ya, jauh lebih baik Dede nggih. Lebih baik daripada obat A. Cuman memang harga yang harus dikeluarkan lebih mahal. Nah, kira-kira Dede mana akan dipilih oleh rumah sakit Dede? Mungkin kalau secara gamblang ya tanpa analisa ekonomi, mungkin Anda akan berpikir rumah sakit akan memilih option B karena lebih bagus outcome-nya. Tapi tidak begitu analisa farmakoekonomi. Lalu sekarang apa yang dilakukan Dede? Dianalisa farmakoekonomi Dede ya. Gampang sekali Dede, bisa pilihkan yang paling gampang buat Anda sebagai contoh agar Anda bisa memahami. Biaya yang dikeluarkan selama setahun adalah $1.000. Kemampuannya menurunkan kolesterol selama 1 tahun juga 25 mg per dolar. Tinggal dibagi aja Dede ya. Untuk dapat apa? Rasio benefit per apa? Per efektivitas ya. Rasio biaya per efektivitas ya. Jadi berapa biaya yang dihabiskan, berapa efektivitasnya? Tinggal dibagi aja. $1.000 Anda bagi 25, dapat $40 per miligram desiliter. Artinya rumah sakit mengeluarkan biaya $40 untuk menurunkan 1 mg per desiliter dari kadar kolesterol. Sementara obat yang baru option B, Dede, $1.500 selama setahun biaya yang perlu dihabiskan, kemampuannya menurunkan gula darah 30 mg per desiliter. Kalau dibagi, Dede, ternyata 1.500 bagi 30 dapat $50 per miligram per desiliter. Dari sini, Dede, gampang sekali, Dede, rumah sakit memutuskan untuk mengambil yang tetap mempertahankan option A, ya, tidak membeli obat baru tersebut, ya. Ini Dede, analisa cost effective analysis. Pak, bagaimana kalau ini bukan kolesterol, Pak? Bagaimana kalau gula darah? Ya tulis outcome gula darahnya kira-kira berapa bisa diturunkan selama 1 tahun. Ya. Mungkin ada yang berpendapat, Pak, dari mana dapat data outcome ini, Pak? Data outcome-nya diambil dari data hasil sebelumnya. Ya. Data sebelumnya, ya. Option A sudah ada datanya, sekian tahun di rumah sakit tersebut, ternyata obat A ini bisa menurunkan kadar kolesterol sebanyak ini pada rata-rata pasien. Jadi semua ini adalah data yang telah diolah. Ya, outcome ini juga berupa data. Ya, 25 dan 30 ini berupa data penggunaan obat sebelumnya. Di sini Dedek ya, beratnya untuk mencari outcome. Ya, untuk mencari data-data tersebut harus menggunakan data yang sudah ada dari data ini sebelumnya. Oke, ada pertanyaan mengenai cost effective analysis? Nah, kita masuk ke cost utility analysis. Ya. Nah, Dedek, cost utility analysis ini, Dedek,
ada asumsi yang perlu dipertimbangkan. Jadi biaya sendiri dihitung dalam rupiah, tapi adik, outcome-nya dihitung dalam bentuk unit utilitas pasien atau quality adjusted life yearly. Kali ya, Dik. Ya. Nah, kali ini Dik digunakan sebagai satuan untuk mengukur outcome. Ya. Nah, Adik, apa sih artinya satu kali? Satu kali diartikan sebagai 1 tahun sehat tanpa sakit apapun. Outcome yang lebih membingungkan ya, Adik, dibandingkan yang tadi, Adik. Satu kali diartikan bahwa 1 tahun sehat tanpa sakit apapun. Jadi, saya nggak akan jelaskan kepada Anda bagaimana cara menghitung kali, Dede. Ya, ada nanti ada buka buku farmakoekonomi, Dede. Bagaimana cara menghitung kali ini, Dede, ya. Kali ini, Dede, ada 3 cara menghitungnya, pakai rating scale, pakai standar gamble, pakai time trading off atau OTT. Ya, biasanya OTT ini yang sering dipakai, Dede, untuk menghitung kali. Quality adjusted life yearly kali. Nah, Dede, apa sih keuntungan dan kekurangannya? Kali ini Dede mampu membandingkan outcome berbeda, ya, dengan menggunakan kali. Kekurangannya, kali bisa berbeda-beda antar daerah, ya. Kadang-kadang ada daerah yang mungkin kondisinya kurang lebih bagus, ya, Dede, dibandingkan daerah-daerah yang lebih maju. Kalinya bisa berbeda-beda hasilnya, ya. Tingkat kejadian penyakitnya bisa berbeda-beda. Misalnya daerah-daerah yang banyak daerah-daerah kumuhnya itu beda-beda kalinya, ya. Bandingkan dengan daerah-daerah yang perumahan-perumahan yang bagus, ya, value-nya bisa saja berbeda-beda antar daerah, gitu. Ya. Pokoknya semua ada kekurangan dan kelebihannya, Dede. Ya. Nah, itu Dede mengenai berbagai macam analisis dari farmakoekonomi, Dede. Nah, Dede, saya akan sekarang mengajak kalian tuh mengetahui bagaimana step by step analisis farmakoekonomi, ya, dari tadi yang kita pelajari. Ya, ya, sebelumnya ada pertanyaan nggak? Sepertinya belum, Bapak. Oke. Ya. Jadi step by step analisis farmakoekonomi. Adik, sebentar, Adik, kita jeda dulu 5 menit, Adik. Saya harus. Baik, Pak. Adik, Anda sendiri ada berapa kelas? Adik, satu kelas saja kan ya? Adik, nanti saya minta nih untuk tugas nih. Kalau nanti dibagi kelas ini menjadi 8 kelompok, Adik, nih. Nanti ya, untuk tugas ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita share lagi. Sorry, bukan ini. Share lagi materi ya.
Nah, ini Dek, step-step analisis farmakoekonomi ya, Dek. Ya. Jadi, tahapan pertama dalam analisis farmakoekonomi adalah define the problem. Ya. Contoh nih ya, kita ambil contoh, Dek. Obat antibiotik ya untuk UTI. Ya. Apa yang harus di-add ke dalam formularium. Ya. UTI itu urinary tract infection ya, Dek. Di infeksi-infeksi yang menyerang saluran kemih Anda. Ya. Nah, contohnya di contoh obat antibiotik apa yang harus dimasukkan ke dalam formularium. Anda harus cari dulu adik-adik apa tipe-tipe obat antibiotik yang tersedia, ya. Dan kenapa harus diganti, ya? Apa yang salah dengan obat yang ada sebelumnya di formularium? Misalnya seperti yang tadi saya katakan, misalnya contoh yang satu digunakan 3 kali sehari, yang satu kali sehari. Yang 3 kali sehari lebih banyak biayanya dibandingkan dengan 1 kali sehari. Itu kan problem DDG. Harus didefinisikan secara spesifik apa antibiotiknya, berapa banyak penggunaan, ya. Kemudian berapa biaya yang diperlukan untuk mengadministrasikan antibiotik tersebut, ya. Terus bagaimana misalnya efek terapi yang dihasilkan, sama nggak secara farmakologis dan sebagainya. Harus dijelaskan adik-adik secara spesifik. Kemudian yang kedua, tentukan perspektif studi. Perspektif dari institusi, asuransi, atau pasien. Contoh, kalau penyediaan antibiotik di sini berarti berdasarkan perspektif dari rumah sakit yang digunakan seperti itu. Ya. Kemudian determine specific treatment and alternative and outcome. Identifikasi adik semua alternatif dan outcome positif atau negatif. Contoh, untuk pilihan dari antibiotik tersebut, ya. Apa aja pilihan-pilihan yang mungkin digunakan untuk mengganti antibiotiknya. Misal antibiotik X ternyata dipakai 3 kali sehari. Ada pilihannya nih, antibiotik Y dipakai 1 kali sehari. Antibiotik Z misalnya dipakai misalnya 2 kali sehari. Nih, Anda tentukan dulu ya, apa ada alternatif dan outcome yang dihasilkan. Ya. Ternyata kalau antibiotik Y memang dia dipakai 1 kali sehari, tapi harganya lebih mahal misalnya. Kalau antibiotik Z dipakai 2 kali sehari, harganya sama dengan antibiotik X misalnya, yang digunakan 3 kali sehari. Nah ini adik, Anda cek dulu adik, apa aja outcome yang dihasilkan oleh alternatif pilihan tadi. Ya. Kemudian seleksi adik, mana metode analisis yang Anda gunakan. Mau pakai CMI, mau pakai CBI, CEA, atau CUE. Ya. Silakan Anda pilih yang manapun. Ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan bagaimana, apakah Anda bisa menunjukkan outcome-nya apa tidak, ya. Kalau Anda anggap outcome dari keduanya sama, gunakan metode cost minimization analysis. Kalau Anda pikir outcome-nya tidak sama keduanya, bisa Anda gunakan cost benefit analysis seperti itu, ya. Ataupun metode-metode analisis yang lainnya. Kemudian tentukan inputnya apa, outcome-nya apa. Ini harus benar didetailkan ya, Dek. Biaya yang dikeluarkan apa aja. Hitung cost-nya berapa. Ya, baik biaya langsung atau biaya tidak langsung, itu bisa diperhitungkan. Ya. Dan ukur outcome-nya. Apa yang Anda gunakan untuk mengukur outcome? Apakah kalau outcome-nya sama, ya enggak. Ya. Apa? Cost minimization analysis. Kalau outcome dalam bentuk uang, metode cost benefit analysis. Ya. Unit terapi ataupun dalam bentuk tentukan apa outcome-nya. Ukur. Kemudian identify the resource and necessary to conduct analysis, ya, data, limit, dan validitas data, ya, seperti itu. Misalnya kalau untuk menghitung unit terapi, ya, Anda harus mau nggak mau nih mencari data efektivitas antibiotik tersebut seperti apa, ya, cari datanya, ya, lihat bagaimana data tersebut, ya, Anda mau nggak mau harus mencarinya, ya. Misal kalau Anda pakai metode yang tadi, ya, pakai untuk menentukan berapa kali yang mungkin bisa didapatkan oleh pasien. Misal ternyata kalinya 2, jadi ada 2 tahun hidup tanpa ada sakit apapun kira-kira. Kalau dengan memberikan obat ini seperti itu misalnya. Ya. Kemudian
baru establish the probability for the outcome of the treatment alternative. Lalu ada berikan probabilitasnya dari antibiotik A, antibiotik B, dan antibiotik C tersebut. Mana yang lebih besar probabilitasnya. Kemudian construct the decision tree. Gambaran menyeluruh dari cost benefit analysis itu dibuat dengan cara mengkonstruksi antibiotik tree ya. Nah gini Dek, tanpa antibiotik tree ya Dek ya. Oh, antibiotik tree ini ya. Ada drug obat A, obat B ya. Ini kesuksesannya seperti ini ya. Keberhasilan seperti ini. Ini dapat dari mana data ini? Dari tadi ya. Analisa data, limit dan validitas data dari masing-masing antibiotik ya. Kita dapatkan seperti ini Dek ya. Dapat nanti decision tree for UT-nya seperti apa. Ya. Nah, ini dapat pilihan-pilihan dari apa sih masing-masing mana aja yang obat yang akan digunakan nanti Dek. Ya, seperti itu. Kemudian pakai lakukan sensitivitas analisis ini untuk ngecek ya apakah benar-benar seperti ini nilainya apa tidak ya. Anda coba cari ganti coba harga antibiotiknya dari berbagai macam vendor, pasti mungkin punya harga yang berbeda-beda. Masukkan aja harga yang berbeda-beda tersebut sekarang ke sini ke dalam analisis tree ini Dede. Anda lihat masing-masing kira-kira mana berubah nggak biaya-biaya yang dikeluarkan Dede oleh drug A maupun drug B Dede. Dan presentasikan hasilnya seperti itu ya. Nanti Anda pilih nih dari sini ya. Dari sini Dede Anda akan tahu mana sih obat yang bisa dibandingkan dengan ya. Ini kan cuma ada drug A sama drug B aja, bisa aja ini ada 10 obat lagi, drug C, D, E dan seterusnya Dede. Bisa seperti itu. Ini semua bisa diperhitungkan biaya ya. Oke, Dede, terima kasih Dede atas perhatiannya Dede. Demikian kuliah farmakoekonomi Dede. Ada yang mau ditanyakan silakan. Tidak ada nggih? Kalau tidak Oh, mohon maaf, Bapak, untuk suaranya masih di-mute. Oh iya, sorry, pantas. Oke, Adik-adik, inilah rancangan tugas kalian Adik. Jadi nanti selama 4 pertemuan ke depan dengan Bu Febri, Anda akan mempresentasikan tugas ini Adik ya. Nah, tugas Anda adalah Adik, saya minta Anda melakukan review literatur jurnal. Ya. Gimana Adik? Jurnalnya terkait apa? Terkait 4 topik analisis farmakoekonomi. Cost utility analysis, cost beneficent analysis, cost effectiveness analysis, cost benefit analysis. Ya. Gimana Dedek? Saya minta Anda untuk membagi kelas Anda menjadi 8 kelompok. Kelompok 1 sampai dengan kelompok 8 berdasarkan urutan absen. Ya. Tiap 2 kelompok mendapatkan satu topik. Misal kelompok 1 dan 2 dapat topik A Dedek. Ya. Kelompok 3 dan 4 dapat topik B. Kelompok 5 dan 6 dapat topik C. Kelompok 7 dan kelompok 8 dapat topik D Dedek. Ya. Masing-masing kelompok Dedek diberikan mencari satu jurnal yang menggambarkan mengenai analisa farmakoekonomi di atas. Ya, kelompok dengan topik yang sama tidak boleh Dedek membahas jurnal yang sama. Silakan, satu topik Anda kan, ya. Contohnya,
Cost utility analysis. Ini kan satu topik ya. Ya. Anda harus membahas jurnal yang berbeda, jangan bahas jurnal yang sama. Ya. Tiap kelompok Dedek tidak perlu membuat makalah, hanya perlu membuat PowerPoint. Ya. Ini pembagian tugasnya, silakan dibaca Dedek pembagian tugas tersebut Dedek ya. Kemudian presentasinya Dedek, sesi presentasi nanti menggunakan PowerPoint atau alat bantu lainnya silakan Dedek. Di mana Dek PowerPoint-nya tidak boleh lebih dari 10 slide. Dengan mengikuti urutan sebagai berikut: pembukaan materi, kemudian literatur review-nya seperti apa, kesimpulan dan pustaka. Tiap kelompok Dedek diberikan waktu presentasi selama 10-15 menit ya. Dedek ingat 10 slide semuanya ya, dari pembukaan materi, literatur review, kesimpulan sampai pustaka. Bentar. Halo, lanjut lagi ya. Nah, Dedek ada juga sesi tanya jawab Dedek di mana dilakukan selama 30 menit ya. Diharapkan masing-masing orang Dedek mampu mendapatkan satu kesempatan menjawab ataupun bertanya Dedek ya. Nah, pengerjaan Anda diberikan waktu 1 minggu untuk melakukan pengerjaan ini Dedek ya. Jadi file PPT dan jurnal yang terkait dikumpulkan secara kolektif oleh koordinator mata kuliah. Kirimkan ke alamat ini Dedek. Atau Anda bisa sediakan link Google Drive Dedek untuk menyimpan makalah Anda. Berikut pedoman penilaiannya Dedek, nanti bisa dibaca Dedek. Dan berikut adalah rubrik penilaian yang sudah saya buat. Anda bisa lihat apa aja kriteria-kriterianya ya Dedek ya. Kalau memenuhi segini nilainya. Ya, di total skor akhirnya bawah. Oke Dedek, demikian Dedek dari tugasnya Dedek. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ini akan saya bagikan RTM-nya ya kepada Korma Anda sebentar lagi. Jelas Dedek? Kalau jelas, demikian Dedek kuliah saya hari ini Dedek. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di UAS Dedek ya. Iya Bapak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Bapak. Oke, saya close room meeting Dedek ya. Terima kasih Pak, Iya selamat Pak, sore. terima kasih. Terima kasih.